Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Baik kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin menjelaskan ataupun berbagi ilmu kepada kawan-kawan semuanya. Ini tentang tutorial pengisian STR secara online. Jadi targetnya ini kita memperpanjang STR. Dan kesempatan kali ini juga itu STR yang akan kita perpanjang itu adalah STR ATLM, ahli teknologi medik laboratorium medik ya. Jadi kita ini analis kesehatan. Untuk memperpanjang STR-nya itu bagaimana, akan ada beberapa langkahnya. Jadi langkah-langkah itu bisa kawan-kawan ikuti di dalam video ini. Jadi ada beberapa tahapan ya kawan-kawan ya. Yang pertama kita tahapannya adalah mengisi di CPD online atau juga di SIMK Patelki. Jadi kalau misalnya kawan-kawan itu saya kemarin sudah coba daftar di CPD online, tetapi beberapa permasalahan yang saya temukan di CPD online itu dia tidak segera untuk mengirimkan email ataupun jawaban dari pendaftaran kita di CPD itu. Jadi saya konsul lagi, akhirnya kita dapatkan bisa masuk di SIMK Patelki. Jadi kalian bisa masuk di SIMK Patelki. Otomatis kalau kita mainnya secara online, kalian harus ada pertama laptop ya, karena kalau di HP itu agak susah ya kawan-kawan ya, agak susah kita geraknya. Jadi kalian harus punya laptop, kalau nggak ada pinjem. Habis itu kalau setelah laptop ada, jaringan juga harus ada, karena kita mainnya online, kita harus ada wifi. Kalau nggak bisa ya wifi dari kantor, ya mungkin wifi dari HP kita lah, HP masing-masing. Seperti yang saya lakukan sekarang ini saya ambil ini ya dari wifi HP saja, hotspot pribadi ya kawan-kawan. Jadi tidak di kantor, ini semuanya kita serba pribadi saja yang ada di kita. Baik kawan-kawan, setelah kita siapin semua laptop, kemudian jaringan wifi-nya ada, kemudian laptop tidak bermasalah untuk nyambung ke internet ya. Itu yang paling penting ya kawan-kawan ya. Kalau misalnya laptop ada tetapi ternyata nggak bisa nyambung internet, bagaimana ya, ini kita harus ada ini. Oke, baik kawan-kawan, kita sudah masuk di SIMK versi 2.0. Ini SIMK Patelki ya kawan-kawan ya, ATLM punya. Kalau kawan-kawan yang ada di perawat mungkin ada PPNI dan lain sebagainya lah, yang di farmasi apa semua. Yang jelas kalau untuk secara umum itu di CPD online ya. Oke, kita udah masuk di sini. Kalian jangan lupa dong yang namanya user ID kalian. Kalau misalnya kalian lupa nih, agak bahaya sedikit nih. Kalian harus kontak lagi orang-orang yang berwenang di bagian pembukaan pada saat kalian mau login tuh nggak bisa. Ya, jadi kalian harus punya kontak nomor orang-orang yang berwenang untuk bisa melihat apakah SIM Patelki kamu itu sudah bisa dibuka atau belum. Ya, ini yang paling penting sekali juga ya. Jadi setelah ada jaringan internet, ada laptopnya bagus, jaringannya oke, kemudian kalian harus bisa masuk di CPD online atau di SIMK masing-masing dari bagian kesehatan ya, terserahlah itu PPNI, Patelki ya, dari dokter atau apa ya, farmasi dan lain sebagainya. Jadi setelah kita masuk ke SIMK kita, itu ada beberapa hal yang harus kalian lakukan dulu ya. Ini saya udah catat juga beberapa catatan yang saya bikin sendiri. Jadi yang pertama sekali kalian itu harus melakukan permohonan melakukan di P2KB. Ini dia. Jadi di sini ada permohonan melakukan P2KB ya. Ini kan karena udah diisi ya. Nah, ini nanti di sini ada yang harus diisi. Karena ini udah ada terisi kawan-kawan ya. Jadi di sini kalian bisa ngisi ini nomor STR ya. Ini nomor STR. Kemudian nama, ini kan nanti kita ada di profile akun. Jadi ini harus kalian isi dulu di sini loh. Identitas pribadi dulu biar bagus ya. Mana tahu identitas pribadinya kurang lengkap. Nah, ini. Jadi kalian harus isi ini.
foto kalian, fotonya foto resmi kawan-kawan ya, jangan yang aneh-aneh fotonya. Kemarin saya coba yang agak sedikit, jadi nggak diterima, jadi dia harus foto resmi. Dan foto ini filenya juga nggak boleh besar ya, filenya ini kurang dari 100 KB kalau nggak salah saya, nggak boleh besar, jadi harus dikompres. Di sini ada nama lengkap, tempat lahir, ini kalian isi semua ya. Nah, jenis kelamin, agama, gelar depan, gelar belakang. Nah, kemudian di sini ada alamat, dan lain sebagainya, nomor telepon, langsung disimpan ya. Untuk yang sifatnya identitas pribadi. Kemudian ada pendidikan. Pendidikan ini bisa kalian tambah, tapi ini saya tambah karena memang tidak terlalu urgent ya. Saya udah konsul, ini tidak terlalu urgent ya, nggak apa-apa. Pendidikan. Kemudian ada tempat kerja. Nah, tempat kerja ini bisa kalian isi juga ya. Jadi tahapan pertama kita masuk di SIMK ini, kita harus ngisi ini dulu. Ini tempat kerjanya ya, status kepegawaiannya gimana ya kan. Di sini ada pilihan loh, apa dia TNI, Polri, ya terserah lah, puskesmas, dinas kesehatan, rumah sakit atau apa-apa ada di sini. Ini tempat kerja di mana? Kalau saya kan rumah sakit Raja Musa, Sungai Guntung. Alamat tempat kerja, kota, kabupaten mana, kemudian jabatan, posisinya di mana. Nah, ini ada upload dokumen juga nih ya. Nomor SIP ini saya ada, cuman udah mati juga sih, sesuai dengan di depan juga kan STR saya udah mati, jadi SIP mati juga, jadi saya nggak isi. Dan ini juga upload dokumen ini biasanya filenya itu nggak bisa lebih dari 200 KB-an ya, jadi dia memang harus dikompres dulu setiap filenya. Habis tempat kerja, ada tempat utama, ada tempat kerja kedua kalau ada ya. Kemudian data keanggotaan, anggotanya sebagai apa, dia instruktur atau gimana dalam keanggotaan SIM Telki ini gitu. Kalau saya kan anggota biasa. Kemudian ada nomor anggota. Kemudian inilah yang paling penting ya. Ini yang paling penting itu identitas pribadi, ini yang paling penting. Kemudian tempat kerja, itu aja. Tempat kerja utama. Baik, setelah kalian sudah melakukan pengisian di sini, kita masuk lagi ke P2KB ya. P2KB ini kita masuk ke permohonan dulu ya. Kita kan mau ini nih, mau memperpanjang STR, jadi kita melakukan ini dulu, namanya ini permohonan melakukan P2KB. Jadi ini diisi dulu, tuh ada nomor STR, kemudian ada tanggal lulus, ini sesuai dengan tanggal lulus apa nih? Juli sih. Nah, ini yayasan pajak tanggal lulus ini ya, tanggal lulus kita dari ini, dari ijazah kayaknya ya. Ini ijazah nih. Saya kan di sini perguruan tingginya D3 Teknik Kesehatan Yayasan Fajar. Ini tanggal 30, seharusnya enggak, cuman ini mungkin enggak keisi. Kemarin saya enggak terlalu perhatiin, tapi alhamdulillah enggak bermasalah kayaknya. Kalau kalian mau isi ya isi aja sesuai dengan tanggal lulus di ijazah kalian. Oke. Simpan. Nah, disimpan berarti formulir kita tuh udah di save begini, sukses save, data has been save. Jadi di sini has been save ini bahasanya bahasa ini ya, kita banget. Bahasa kita banget. Jadi ini udah di save, udah kita lakukan permohonan. Nah, jadi yang harus kalian lakukan itu ada beberapa hal ya kawan-kawan ya, ada beberapa hal yang mungkin udah bisa saya jelaskan di beberapa foto. Oke kawan-kawan, gambar-gambar tadi itu yang harus kalian persiapkan. Jadi gambar-gambar tadi itu berupa yang pertama rekom dari DPC. Jadi DPC kalian apa? Kalian harus dapat surat rekomnya untuk perpanjangan STR. Yang kedua sertifikat kalian yang kalian udah buat
atau kalian udah siapkan gitu ya dari 5 tahun sejak STR kalian tuh berlaku kemarin ya, kalian kumpulkan SKP itu di foto ya enggak. Rekom dari DPC itu di foto, kemudian dijadiin filenya itu dalam bentuk JPEG, itu formatnya JPEG ya, kemudian ukurannya kurang dari 300 KB, karena kalau ukurannya tuh 400-an atau 500-an tuh biasanya nggak bisa, harus dirubah lagi, itu kena pada saat verifikasi. Nah kemudian setelah rekom DPC itu disiapin, ada sertifikat juga yang kalian udah kumpulin, itu juga dalam bentuk format JPEG ukuran kurang dari 300 KB. Kemudian ada surat kesehatan yang masih berlaku ya kawan-kawan ya. Surat kesehatan yang masih berlaku juga dijadiin dalam bentuk JPEG, dipoto, kemudian di ukurannya itu dipasin kurang dari 300 KB, karena kalau ukurannya biasanya dipoto itu ya biasanya kan 500-an, nah itu kan besar, harus dikompres dulu biar kecil. Kemudian setelah dapat surat rekom, sertifikat udah dipoto, kemudian surat kesehatan sudah dipoto dalam bentuk JPEG ukuran kurang dari 300 KB, terakhir kalian harus siapin juga yang SKMPP namanya, yaitu surat keterangan melakukan pelayanan profesi. Jadi ini juga dijadikan dalam bentuk JPEG, kemudian ukuran juga kurang dari 300 KB. Yang perlu kawan-kawan ketahui itu ya, ada 4 yang harus kalian siapkan. Sertifikat ya, kalau misalnya kawan-kawan punya sertifikat yang sudah mencukupi sejumlah 25 SKP, jadi surat SKMPP ini cukup 1 saja sebagai persyaratan wajibnya yang harus kalian upload ya. Oke, kita langsung masuk ke tahapan kedua. Jadi tahapan pertama tadi udah selesai, kita masuk tahapan kedua, yaitu untuk masuk kita ke dokumen persyaratan. Kita start lagi ya kawan-kawan ya. Jadi kita tetap mainnya di P2KB ya. Yang tadi kan kalian udah input untuk permohonan sudah selesai ya, permohonan sudah. Kita masuk kepada lagi tahapan kedua, kita masuk di dokumen persyaratan ya. Kita cari dokumen persyaratan, ini dokumen persyaratan ya. Jadi di dokumen persyaratan ini kita mengupload. Nah, sudah masuk di dokumen persyaratan, kita mengupload surat kesehatan 1 ya, surat keterangan sehat, kemudian surat rekomendasi dari DPC. Nah, itu yang kalian perlu upload di sini ya, tambah upload dokumen ya. Karena ini saya laksanakan, jadi adanya ya langsung begini. Ini udah termasuk udah di sini ya. Jadi kalian harus ini dulu ya, isi dulu. Upload dokumen, kalian tambah ya, mungkin gini ya. Kita lihat dulu ya. Nah, jadi ini kalian periodenya nih. Nah, ini kan periode STR kita ya. Dari 2015 sampai habisnya Juli 2020 nih kan. Ini udah ada di sini, udah termaktub di sini karena kita udah daftar. Kemudian surat keterangan dari DPC Patelki cabang. Nah, ini ya. Nah, ini kalian harus keterangannya nih di sini, isi keterangannya untuk perpanjang ya kan. Kemudian cari filenya di browser. Nah, kemudian tanggal dokumennya tanggal berapa, kalian masukin tanggal berapanya, kemudian baru disimpan ya. Tuh. Oke. Kemudian lagi nanti baru tambah lagi. Tambah lagi nanti baru masukin lagi, nanti ada surat keterangan sehat. Nah, jadi ada dua aja di sini yang diisi ya di dokumen persyaratan. Setelah kita masuk ke dokumen persyaratan, oke kawan-kawan, setelah masuk tadi ya, di tahapan kedua kita masukin di dokumen persyaratan, kita masuk kepada borang pengisian. Nah, ini isi dari borang pengisian tuh ini ya kawan-kawan ya. Yang wajib diisi di borang pengisian ini itu ada nomor 2 dan nomor 6, kemudian nomor 5 dan nomor 7. Jadi 2, 5, 6, 7 ya. Nomor 2 itu apa? Nomor 2 itu yaitu kegiatan teknis labor, yaitu apa? Surat keterangan melakukan pekerjaan profesi. Nah, atau kegiatan profesi yang surat keterangan tadi itu loh. Ini ya. Di input di nomor 2. Nah,
Jadi di input di sini. Jadi di sini institusi pelayanan apa, kalian kerjanya sebagai apa? Sebagai di labor rumah sakit gitu ya, rumah sakit. Kemudian di sini analitik. Kalau saya sih kemarin di analitik saja. Kemudian jumlah sampel per tahun berapa? Jumlah sampel per tahunnya kalau saya itu sampel kan ada 4 ribuan ya, karena kita di rumah sakit itu per tahunnya ada 4 ribuan, 4.000 lebih ya sampelnya, ataupun pasien ya, pelayanan terhadap pasien. Jadi 4.000 itu di sini kalian bisa lihat ya kawan-kawannya, keterangannya di sini. Ini bisa kalian lihat. Di sini kalau dia kurang dari 500 sampel, dia cuma dapat 0,5 SKP. Kemudian di sini ada 500 sampai 1000 sampel 1 SKP. Lebih dari 2000 sampel, misalnya 2113, itu dapatnya 2 SKP. Jadi ini surat keterangan kita melaksanakan tugas tadi itu loh, itu harus ditulis di sini berapa sampel. Kalau saya kan bikinnya karena saya udah capai SKP dari sertifikat kurang lebih 16 ya, 16 SKP, atau saya bikin kemarin 15 ya. Udah cukup di sertifikat, saya masukin cuman ada berarti saya butuh lagi 10. Jadi setiap tahunnya itu saya butuhkan cuma 2 SKP saja. Jadi saya tetap bikin namanya bukti catatan itu tadi, pekerjaan dalam bentuk surat keterangan dari atasan kita. Itu dibikin sampelnya 2111. Bisa jadi saya bikin gitu aja dan dapat SKP-nya dia 2 SKP. Jadi 2 SKP tambah dikalikan ada 5 tahun berarti dapat 10 SKP, ditambah lagi 15 dari sertifikat udah 25, dan itu 25 itu syarat untuk mengajukan perpanjangan STM. Jadi kalian bisa isi di sini kawan-kawan ya. Ini laboratorium rumah sakit, analitik, jumlah sampel. Nanti cari ininya, browsernya nih, cari di mana kalian simpan data kalian yang sudah kalian kompres, dikecilin di bentuk format tadi yang surat keterangannya. Tahunnya juga jangan lupa ya, pilih filenya, tahun melaksanakan kegiatannya tahun berapa ya. Misalnya kan saya kan 2015 aktifnya, berarti 2016 itu aktif, berarti 2016 sudah mulai. Nah, 2016 saya upload, berapa dapat pasiennya, berapa dapat SKP-nya, ini langsung disimpan. Nah gitu, mudah sekali ya kawan-kawan ya. Untuk di borang pengisian yang nomor 2 itu untuk bukti kerjaan kita atau surat keterangan melakukan kegiatan profesi ya, yang sudah dibentuk dalam format JPEG ukuran kurang dari 300 KB. KB itu kilobyte, bukan keluarga berencana ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, setelah kalian isi tadi di borang pengisian nomor 2, kalian masuk lagi ke borang pengisian nomor 5. Nah, nomor 5 mana? Nomor 5 ya. Kita ambil di input. Nah, nomor 5 ini itu berkaitan dengan yang namanya sertifikat. Sertifikatnya bukan sertifikat dari yang lain, tetapi sertifikat profesi kamu. Kamu berprofesi sebagai patelki, ATLM ya. Kalian harus dapetin ya yang ATLM punya dong sertifikatnya ya. Kalau sertifikat ATLM kan besar tuh dapatnya. Nah, sebagai peserta dia dapat 3 SKP biasanya. Nah, di sini kalian harus input sesuai dengan foto yang akan kalian upload. Kegiatannya apa pada saat itu, nama acaranya seminar apa gitu ya. Sertifikat seminar apa gitu, pertemuan ilmiah atau apa, kelasnya apa, kelasnya misalnya nasional, internasional atau lokal gitu ya. Kemudian peserta atau jadi pembicara, jadi peserta. Kemudian jumlah GPL ini bisa kalian lihat di bawah. Ini yang kelas internasional ya, kita kelas yang nasional. Oh, kelas nasional aja udah luar biasa ya kan ya. Kelas lokal ya, kelas lokal lah kita taruh. Kita sebagai kelas lokal pertemuannya ya, kita cari berapa di sertifikat itu SKP-nya, 3 SKP. Berarti di sini ada 10, 20 GPL. Bikin aja 20 GPL. Bikin kalau misalnya kelas lokal atau kelas apa, nanti disesuaikan, cari di bawah ya. Jumlah GPL diisi ya kan.
Kemudian tempat acara dibikin sesuai dengan sertifikat. Penyelenggaranya siapa? Misalnya DPC Kota Pekanbaru atau DPC Kabupaten Indragiri Hilir ya. Kemudian cari browsernya nih, tanggal mulainya diisi, tanggal selesainya diisi. Misal 1 hari ya udah samain aja tanggalnya. Kemudian browser, cari foto yang sesuai dengan sertifikat yang ada di keterangan di sini. Jangan yang lain kawan-kawan ya. Nanti pada saat verifikasi kita kena. Nah, habis itu ya simpan. Nah, itu berapa banyak kalian mengikuti seminar-seminar, workshop ataupun apapun yang sesuai dengan tugas kamu. Misalnya tugas kamu sebagai ATLM, ya udah kalian isi di nomor 5. Isi semua di situ. Berapa banyak terserah kamu. Kalau misalnya udah mencukupi, kamu udah dapat 25 SKP dari seminar-seminar, ya udah isi aja, tetapi tetap isi nomor 2 tadi sebagai syarat wajib ya, surat keterangan melakukan pelayanan profesi. Oke, yang dibuat dalam bentuk format JPEG, ukurannya kurang dari 300 KB. Setelah selesai di sini ya, setelah dari masuk ke yang kedua tadi ya kawan-kawannya. Yang pertama tadi kan yang kedua yang diisi barang pengisian nomor 2, kemudian yang nomor 5 ya. Habis itu kalau kalian misalnya dapat acara, mengikuti acara seminar tetapi itu di luar dari profesi kita sebagai ATLM, itu bisa diisi. Kita bisa dapat 1 SKP dari setiap acara seminar yang dilaksanakan oleh profesi di luar kita, di luar ATLM. Itu inputnya di borang nomor 7 ya, input di sini. Itu ada nama acara juga seperti biasa, nama acara, kelasnya kelas internasional, nasional ataupun lokal, kemudian jadi peserta, jumlah JPL juga nggak perlu diisi ya jumlah JPL-nya, atau perlu ya, atau berapa ya, 1 aja deh isinya sini, karena dia pasti bakal dapat nilai cuman 1 SKP ya, dapat 1 SKP ya lumayan lah. Kalau misalnya kalian udah berapa kali ngikut gitu kan, kalian udah bisa dapat beberapa tambahan. Kalau misalnya yang seminar kalian yang sebagai ATLM itu nggak bisa dapat banyak, ya bisa dikejar dengan ini. Nah, ini sama seperti tadi, tempat acara diisi juga, penyelenggaranya siapa, PPNI ini mungkin, atau Persakmi ini, atau dari mana, terserahlah. Kemudian cari lagi sertifikatnya, browser lagi, kemudian tanggal mulai, tanggal selesai, simpan. Oke, jangan lupa disimpan ya kawan-kawan ya. Kalau enggak ya percuma nanti. Nah, jadi udah selesai itu, udah kalian selesaikan semuanya. Jadi selesai dimasukin di poin kedua, poin kelima, poin ketujuh ya, ke hal-hal yang wajib dilaksanakan. Selesai itu semuanya baru kita melakukan yang namanya kabarkan nih, kita kabarkan. Kalau di ATLM itu kita kabarkan ke DPW ya, DPW kita kabarkan ke, kalau saya sih di sini jumpanya sama atas nama Kak Nurfi. Jadi nanti saya share juga ya untuk ininya, untuk nomor kontaknya, namanya. Jadi ini saya kasihnya ke Kak Nurfi. Jadi untuk diverifikasi bagaimana tentang keabsahan datanya. Jadi tahapan kedua itu kawan-kawan ya. Tahapan yang kedua, kita lanjut kepada tahapan yang ketiga. Setelah kalian selesai mengisi di borang pengisian itu, di poin kedua, poin kelima, poin ketujuh, kalian bisa masuk di kalian harus verifikasi dulu ke DPW ya. Setelah konfirmasi ke DPW itu ke Kak Nurfi. Kalau saya sih ke Kak Nurfi itu, mungkin ada kawan-kawan yang lain yang tahu ke sama siapa untuk diverifikasi. Setelah dapat verifikasi dan ternyata kalian ada yang dirubah, misalnya dokumennya yang belum lengkap, belum masuk semua data-datanya atau apa yang kalian upload itu belum masuk, maka itu nanti bakal dikasih tahu. Dan ikuti petunjuk dari DPW itu untuk untuk ngisi mengulang kembali mengupload. Kalau saya kan kemarin ada terjadi kesalahan upload, yaitu tidak termasuk ya, foto-foto itu tidak termasuk. Jadi kita mainnya di buku log. Ini untuk editing ya kawan-kawan ya, bukan kita main di borang pengisian lagi, tetapi mainnya di buku log untuk editing. Ingat, untuk editing verifikasi yang belum selesai yang belum ataupun yang masih gagal untuk diverifikasi.
Oke, kita main di buku log, kemudian kita klik dilihat. Nah, di sini kita sesuaikan dengan tahun acara yang kita atau seminar ataupun workshop yang kita lakukan kemarin yang akan diupload. Nah, jadi kita lihat misalnya di tahun 2016 ada berapa nih. Ini kan ada detail nih, detailnya kegiatan teknis, kemudian penelitian kegiatan, ini semuanya bisa kita lihat di sini. Nah, ini kan bisa kita lihat nih. Ini institusi laboratorium Raja Musa Sungai Buntung, pemeriksaan ini ada pemeriksanya. Ini Kak Nurvia itu ya. Tim P2KB Riau. Kemudian tahapan analitik, kemudian jumlahnya 2.000. Nah, ini yang borang pengisian nomor 2, yaitu surat keterangan melakukan kegiatan profesi. Nah, ini image-nya sudah masuk ya, format JPEG ya. Kalian bisa lihat ini image format JPEG. Nah, ukurannya kurang dari 300 KB. Nah, ini udah selesai berarti. Udah oke. Nah, kita lihat sertifikat kita yang tahun berapa gitu. Nanti ditunjukin sama pihak verifikator dari Pekanbaru ya. Ini masih sama ya, masih sama. Kita coba balik lagi ke buku log. Nah, lihat lagi yang mana yang bermasalah gitu. Mungkin kita bermasalahnya di SKP ini nih, seminar kita bermasalah, uploadnya belum sesuai gitu, upload fotonya belum sesuai. Tahun berapa nanti akan dikabarin sama pihak verifikator dari DPW ya. Kalau saya kemarin itu ada 5 yang belum nggak bisa terupload. Karena apa? Karena ukurannya tuh 500 KB, jadi dia nggak bisa masuk ya. Dan saya juga belum sorry, ini terjadi ini jaringannya nih ya kawan-kawan ya, biasa terjadi memang di sini tempat kita nih, kadang memang jaringan bermasalah. Jadi kalau jaringan bermasalah itu memang agak susah ya kawan-kawan ya. Oke, jadi setelah selesai kalian perbaiki lagi sesuai arahan dari verifikator tadi, maka kalian akan mendapatkan ini udah dikasih tahu, udah selesai ya. Ini kemarin saya sih ininya kontaknya via WA saja sama Kak Nurvia itu. Jadi setelah selesai kita dapat verifikasi ya kan, kemudian kita menunggu kurang lebih 3 hari untuk mendapatkan rekomendasi DPP sebagai keterangan kita itu layak untuk melakukan pengajuan ataupun perpanjangan STR ya. Kita tunggu rekomendasi dari DPP. Nah, jadi nanti saya apain dulu, tunggu jaringan agak bagus ya kawan-kawan, masih jelek. Kemudian kalau misalnya dalam 3 hari belum dapat, maka kita lapor lagi ke DPW, ke verifikator yang kita hubungi tadi. Nah, kalau dalam 3 hari tidak dapat, kita hubungi ya. Nanti biar verifikator itu yang melakukan tugasnya ya gitu. Baik kawan-kawan, sebentar ya, saya pause dulu. Jadi kawan-kawan, kalau seandainya kalian itu sudah dapetin dari verifikator mengatakan ini udah waktunya 3 hari, coba cek. Nah, maka ceknya tuh di sini. Ceknya di sini. Jadi ini kan udah STR nih, kita kan pengajuan STR. Nah, ini periodenya kita lihat. Ini ya. Kemudian kita lihat surat rekomendasinya. Nah, ini ada download surat rekomendasi. Nah, ini yang surat rekomendasi dari DPP. Ini kan yang sudah saya dapatkan. Kalau kawan-kawan belum dapatkan ya belum bisa. Nah, ini surat rekomendasi dari DPP. Ya, ini bisa kawan-kawan print sebagai bukti. Ya, ini kan tuh. Nah, ini udah ada tekenannya juga. NS Widodo SPD MKes Ketua Umum ya, DPP Patelki. Nah, jadi ini kawan-kawan ya. Ini udah dapat, ini baru kalian masuk mainnya bukan di SIMK lagi, tetapi bukan di SIMK ataupun bukan di CPD, tetapi nanti mainnya di KTKI. Nah, jadi demikian kawan-kawan untuk
3 proses yang kita lakukan di CPD online ataupun di SIM Kapatelki online. Jadi kalian bisa ikutin dari awal tadi sampai tahap ketiga ini. Jadi kita mainnya cuma 3 tahap saja. Nah, untuk video berikutnya yang kita laksanakan adalah di KTKI. Itu di video berikut aja ya. Thank you kawan-kawan ya. Demikian, mudah-mudahan informasi yang bermanfaat. Di sini kita bermain hanya di SIMK ataupun di CPD online. Saya tidak paham di CPD online, jadi saya cukup menjelaskan di SIMK saja. Kalau di SIMK sudah asik, maka di CPD nggak perlu lagi. Demikian kawan-kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.